Insya Allah ini pertama kali di YouTube, bahkan mungkin pertama kali di dunia yang menjelaskan masalah ini. Rahasia pabrik, ya bukan rahasia teman-teman, karena tidak disebutkan di buku pedoman reparasi, bahkan mungkin banyak yang tidak memahami. Saya sendiri juga baru hari ini tahu. Sulingan ini bisa dipasang bolak-balik selama coakan ini menghadap ke arah manipol, dan yang sebelah sini adalah busi. Jadi dipasang seperti ini juga bisa, karena jarak coakannya juga sama antara sebelah kiri dan kanan, juga jarak lubang-lubang olinya juga sama. Tetapi ternyata fatal jika kebalik. Setelah video ini tayang, kemungkinan saya akan dipanggil Toyota untuk merevisi buku pedoman reparasinya. Rupanya pabrikannya terlewat atau memang rahasia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kali ini saya berada di toko Ika Jaya Motor. Ini adalah toko spare part insya Allah original Toyota di Kota Malang. Mungkin mulai tahun 80-an atau sebelumnya malah 70-an. Saya mau mengambil pesanan saya as rocker arm atau rocker arm shaft sulingan. Sudah datang, katanya sekitar 2 atau 3 minggu, ternyata seminggu sudah datang, alhamdulillah. Oke, langsung aja saya ke sana. Wah, spare partnya komplit ya. Toko lama. Insya Allah kalau di sini ya 100% original. Yang tidak original juga ada. Nanti saya mau tanya drag lager sama ini teman-teman, apa lupa lagi tadi. Noken as itu serinya apakah beda antara Kijang tahun-tahun sebelum 91 dan sesudahnya. Teman-teman, inilah barangnya. Shaft rocker arm. Oh ya teman-teman, lupa, ini harganya kemarin 482.000. Kalau saya cek di online, ada toko yang biasa jual original itu, kemarin saya chat, kebetulan kosong Pak, itu yang saya jual KW, ya itu saya seneng. Menurut saya memang sedikit lebih mahal, tapi ya itu saja teman-teman, bagi saya tidak ada masalah. Mungkin ya selisih, mungkin 50 ribuan ya. Ya buat apa? Ya buat gaji pegawainya itu aja. Itu toko sudah sangat lama. Kayaknya sekarang ya seiring perkembangan zaman mulai sepi, tapi rupanya dia juga ada toko online. Cuman ya itu tidak perlu saya sebutkan ya, karena apa? Nggak perlu teman-teman, karena untuk Kijang sudah tidak ada. Dia hanya jual untuk kendaraan Toyota yang aneh-aneh gitu, yang Crown atau apapun. Tapi harganya sudah nggak masuk akal semua, walaupun stok lama tetapi ya tetap dihargai dengan harga baru. Itu yang saya kurang suka. Jadi toko ini punya stok lama barang-barang untuk mungkin Crown, hardtop, seri-seri Toyota yang lama tetapi original. Sayangnya harganya ya harga sekarang gitu teman-teman, harusnya harga dulu waktu kulaan gitu, harusnya punya dia original. Tapi kalau untuk Kijang sudah nggak ada. Yang baru-baru ya seperti ini dia pesen gitu aja. Makanya kemarin dia minta waktu 2 atau 3 minggu. Oke, nggak apa-apa lah, biar pegawainya juga dapat bayaran. Kalau ada japannya itu hitam, saya pikir tidak original, ternyata memang tetap original ya. Kalau yang label dahulu memang made in Japan gitu, semuanya merah. Intinya label itu gampang dibikin. Ini tokonya UD Ika Jaya. Oke, kita ganti dulu. Seperti ini prosesnya, teman-teman udah pasti tahu ya. Yang pertama melepas terminal minus atau negatif dari aki, itu wajib. Kemudian melepas kabel gas, selang PCV, buka tutup deklep dengan melepas mur 14, dan baru melepas rakitan rocker arm ini memakai kunci 12. Dimulai dari depan ya teman-teman.
satu, ada 4 tumpuan ya. 1, 2 belakang diri, 3, 4. Untuk masangnya kebalikannya. Dari sini dulu, 1, 2, 3, 4. Itu kalau standar dari buku pedoman reparasi. Semua yang saya sampaikan ini adalah standar ya teman-teman, silahkan pakai aturan sendiri. Jadi kalau melepas, ini urutannya dari sebelah sini, kendori sedikit-sedikit semua. Sini 1, ujung sana 2, 3, 4 gitu. Nanti masangnya kebalikannya. Karena apa? Ya karena ini posisi pasti ada yang menonjok, ada yang selalu tertekan. Jadi harus dikendori sedikit-sedikit supaya ini tidak ada beban di asnya. Dan saya beli ini teman-teman, batu hijau. Tapi kok saya dapatnya kayak roti mari ini di toko bangunan. Kalau saya google itu kotak-kotak gitu, orang bilangnya langsol. Ini gunanya nanti untuk menghaluskan bagian rocker arm yang ketemu klep, yaitu biasanya ada cacat ya, karena gerakan memukul namanya penumbuk rocker. Nanti kita haluskan pakai ini ya, jangan pakai amplas ya teman-teman, kurang halus. Jadi pakai batu hijau ini, yaitu kalau tidak rata, ada cacat halus gitu, itu bisa menimbulkan suara. Ya saya nggak tahu, harusnya bentuknya kan setengah lengkung begitu, tapi intinya menghaluskannya memakai ini batu hijau langsol. Silahkan google teman-teman, biasanya bentuknya kotak-kotak. Terus standar ya, saya bilang lagi standar itu baut juga diurut, tidak boleh dirubah-rubah. Terus rocker armnya nanti juga harus berjajar sesuai urutan aslinya, karena itu sudah lama sendiri-sendiri dengan pasangannya, gampangnya seperti itu. Mudah-mudahan rocker armnya tidak aus ya. Ya pastinya aus, tapi yang paling banyak keausan itu memang di shaft ini teman-teman. Jadi rancangan pabrik itu pasti begitu, nanti salah satu dibuat lebih lunak. Yang rocker arm itu sepertinya lebih keras, yang dibuat kalah nanti mudah kalah adalah asnya. Karena teman-teman nanti saya sampaikan harganya ternyata sudah berubah cukup mahal. Untuk informasi saja teman-teman, harga rocker arm ini 255.000 per biji. Kemudian bautnya itu 85.000 baut setelan klep, murnya 25.000, pusrut bitingan itu 75.000, botol klep 225.000. Bisa dibayangkan teman-teman berapa harga untuk penggerak klep itu aja, sistem penggerak klep. Jadi mohon maaf ya kalau bilang spare part Kijang murah, itu ya murah kalau beli yang KW. Selama orisinil, menurut saya merek apapun pasti mahal. Makanya untuk merek-merek yang terkenal itu pasti spare partnya murah. Karena apa? Banyak KW-nya, karena banyak penggunanya, sehingga pasarnya lebih banyak. Gitu aja teman-teman. Jadi banyak yang produksi KW-nya. Kalau Mercy gitu nggak akan bikin KW-KW gitu loh, nggak ada yang beli. Ini teman-teman kelihatan sekalian. Nah, bagian ini tiap tumpuan dari rocker arm ini sudah kalah semua rata-rata. Nah ini kalau diraba pakai kuku, nah ini paling parah ya teman-teman. Yang saya bilang kemarin, di in silinder nomor 1 dan in silinder nomor 2 itu bekasnya kelihatan sekali. Sebenarnya sama semua ya, tapi paling parah ini. Kalau kita masukkan rocker arm langsung terasa ini gerenjel gitu. Oke, kita ganti dulu. Ini juga saya waktunya ganti oli teman-teman. Sebenarnya tidak masalah teman-teman, ini warnanya hitam ya seperti ini. Prima XP ini masih 2000 ya, 2000 kilo. Nah kalau kita baca di Pertamina, website Pertamina, oli yang bagus ya, oli yang ada kemampuan deterjen, yaitu akhirnya cepat hitam gitu teman, karena kotorannya di bawah gitu. Tapi kan memang ya, kata anak saya, oli murah pak. Ya nanti kalau punya duit saya ganti sel Helix 7, terlalu berlebihan teman-teman. Yang penting itu
penggantian intervalnya itu aja, pakai oli standar tapi penggantiannya yang dipersering gitu. Nanti psikologisnya itu seperti itu, kalau memakai oli bagus, nah nanti intervalnya nanti akhirnya dipanjang-panjangkan, ya jatuhnya tetap jelek teman-teman. Selama penggantian rutin memakai standar, nah, pabrikan cuma menyarankan itu, nggak menyebutkan merek. Insya Allah aman teman-teman. Apalagi ini kan budaya miara hewan ya, belum budaya miara mesin. Kasih bensin aja pokoknya. Bagian pelatuk ini nanti yang kita gosok dengan batu hijau. Ini udah tajam-tajam, pasti udah kalah ini. Tepinya tajam kan. Nah, ini kemarin saya coba amplas langsung berubah suaranya ya, karena sudah nggak lama, apalagi sampai ditukar pasti tidak bisa teman, beda. Sudah menyesuaikan dengan bentuk kepala klepnya sendiri-sendiri. Apalagi ini yang kocak ya, wah ini pasti udah parah ini, geser-geser gini. Di bagian dalam rocker arm ini ada lubang bagian atas, itu nanti yang tembus ke sini teman-teman. Nanti akan mengalir ke sini, jatuh ke bagian pelatuk ini supaya bisa melumasi pelatuk dengan kepala klep. Ini mencegah keausan dan juga mencegah suara berisik. Seingat saya dulu waktu pakai watu hijau gini ya teman-teman, untuk menggosok aluminium blok mesin itu dicampur dengan ini teman-teman, minyak tanah gitu loh. Jadi ini dicairkan digosokkan di sini lapnya, baru lapnya itu tadi digosokkan ke bidang yang mau dipoles. Jadi bisa kayak larut gitu loh watu hijau. Ya ini tujuannya apa? Ini lebih halus dari amplas teman-teman. Makanya di buku pedoman reparasi disebutkan gunakan oil stone gitu, disebutkan di situ oil stone. Saya tafsirkan ya itu watu hijau itu. Terlihat bagian bawah ini yang mengkilat ya, yang atas masih kecoklatan ya, kelihatan ini tumpuan yang waktu mengungkit. Jadi ini pastinya sudah ada keausan teman-teman. Jadi kalau mengganti ini ya kalau bisa ya satu set gitu teman. Kenapa ya, nanti berkaitan, nanti ini tidak diganti lama-lama kena asnya lagi. Kemudian ini baut setelan klep ini, nah ini udah ada tajam-tajamnya. Nanti push rodnya baru, bautnya tidak baru, ya udah lingkaran setan aja teman-teman. Sebaiknya ya diganti total, nggak apa-apa sebenarnya pakai imitasi teman-teman, tapi ya tetap aja harganya mahal. Jadi saya lebih senang ya ganti original aja. Kebetulan sudah ada barangnya semua, ada yang lebih murah, tapi tetap saja duitnya belum cukup. Kemungkinan besar keausan di rocker arm dan shaft ini yang pertama adalah dari interval penggantian oli, dan kemungkinan yang lebih besar lagi adalah kesalahan dalam pemasangan. Inilah 3 poin penting saat memasang rocker arm. Sayangnya itu tidak ditunjukkan atau tidak disebutkan di dalam buku pedoman reparasi, padahal itu sangat fatal. Yang pertama-tama adalah pemegang dari as sulingan ini atau sulingan ini teman-teman, ada 4 ya. Ini adalah depan mobil, saya bilang nomor 1, 2, 3, 4, ada 4. Jadi ngitungnya saya dari depan mobil. Itu yang nomor 2 itu penting teman-teman. Yang nomor 2 itu yang ada lubang olinya dari pompa oli, dari jalur pompa oli masuk ke sulingan ini untuk kemudian dikirim ke rocker arm shaft, kemudian nanti akan menetes ke pelatuk ini, ke kepala dari klep. Inilah letak lubang olinya. Jadi ini dari arah depan mobil ya. Ini pemegang dudukan shaft nomor 1, nomor 2 ya. Inilah lubang jalur oli dari pompa oli lewat sini. Ini yang penting, jangan sampai ketukar dudukannya. Kemudian poin kedua adalah rocker arm ini saling berhadapan teman-teman.
rocker arm ini saling berhadapan untuk tiap silinder. Jadi kalau saya bilang ini seperti ini, tiap satu silinder itu satunya menghadap ke kiri, satunya menghadap ke kanan, karena itu menyangkut titik tumpuan waktu menumbuk klep. Poin ketiga, tidak kalah pentingnya, bahkan ini mungkin menurut saya paling penting, yaitu as ini teman-teman sepintas bisa dibolak-balik ya. Nah, padahal tidak teman-teman, nanti fatal. Jadi cowakan ini itu kan untuk dudukan ini teman-teman, pemegang as ini. Ini letak lingkaran ini tidak persis di tengah dari tiang ini ya, tapi seperti saya bilang ini agak ke kiri. Makanya di sini harus ada cowakan supaya bautnya bisa masuk. Cowakan ini teman-teman selalu ada di sebelah, saya bilang ini sebelah kiri, artinya selalu berada di area manipol, bukan di area busi. Itu hubungannya dengan ini teman-teman. Tiap-tiap dudukan rocker arm nanti kan masuk di sini ya. Ini ada lubang olinya. Lah lubang olinya khusus yang bawah itu ditambahi teman-teman ya. Seperti saya bilang tadi, ini adalah tumpuan waktu mengungkit itu bagian bawah yang paling bekerja keras. Makanya ditambahi. Nah ini di sini teman-teman terlihat. Mungkin nggak fokus ya. Ini karena sudah saya kasih oli. Tiap lubang ini ditambah segrean bahasa Jawanya teman-teman, samping kiri kanan. Ini apa? Untuk memperluas area oli yang akan melumasi bagian bawah ini. Jadi kalau ini kebalik teman-teman, nah yang benar itu seperti ini. Nah, saya tunjukkan nanti. Ini ada sebelah kiri cowakan ini, maka lubang yang ada segreannya itu harus ada di bawah. Ini sudah ditandai teman-teman oleh pabrikan. Nah, ini. Teman mungkin tidak ada di buku pedoman reparasi. Di sini sudah diberi tanda. Huruf F, yang artinya ini ada di sebelah bagian depan mobil, ini belakang begitu. Jadi kalau teman-teman ini seperti ini dibalik ya, nah coba saya balik ini ya, pastinya kita harus tetap cowakan ini harus ada di sebelah kiri saya, maka lubang-lubang oli yang ada segreannya itu akan pindah ke atas. Itu nah ini F nya ada di sini sekarang. Nah ini bisa kelihatan lubang oli yang ada segreannya akhirnya pindah ke atas. Jadi pelumasan yang bawah hanya mengandalkan lubang satu ini aja. Akhirnya apa ya, terjadi cepat keausan. Mungkin dulunya itu salah pasang, itu bisa sangat terjadi ya, karena menurut saya juga barusan aja teman-teman ini memahami apa, mengamati ini. Ternyata oh ini mungkin yang jadi penyebab ya, di samping penggantian oli yang interval penggantian oli yang jarang, tapi sepertinya ini terlupakan. Sepertinya 3 poin penting ini belum pernah ada yang membahas. Padahal ini sangat vital dan sangat fatal jika salah. Oke, kita rakit. Ini yang bagian belakang mobil saya dahulukan. Penguncinya dan pir penahan yang lebar. Ini karena bentuknya seperti ini teman-teman. Masung. Maaf ya tangan kiri teman-teman. Nah, yang bagian kecil ini nanti yang menghadap klep. Yang bagian besar ini ke penahan pengunci. Sebelum pemasangan, oleskan oli di rocker arm dan shaftnya ini, dan di sini lubang-lubangnya ditetesi oli supaya nanti saat start sudah langsung nyambung dengan oli dari pompa oli.
dipasang dengan urutan seperti ini. Satu silinder berhadapan ke kiri ke kanan, dan tengahnya tempat dudukan. Baru per, sepasang lagi, per, sepasang lagi, per, begitu teman-teman. Bagian ujung pastikan yang per satunya diameternya besar, satu diameternya lebih kecil. Nah, seperti ini. Yang diameter lebih kecil bertemu dengan rocker arm, yang diameter lebih besar bertemu dengan pengunci atau bagian paling luar, ada di depan dan belakang. Ini sudah terakit, kita tes, masukkan baut di sebelah ini pelatuk karena yang ada coakannya. Nah, udah masuk. Nanti kalau masangnya juga seperti itu, dikasih satu supaya untuk meluruskan ini shaftnya. Ini kita tes, pasti bisa. Nah, satunya pasti langsung karena tidak bersinggungan dengan as. Kalau miring tidak akan bisa masuk. Nah, seperti ini. Dan saya putarnya, nah, tidak bisa masuk. Sekali lurus, semuanya akan bisa masuk. Ini saya balik, huruf F ada di sini. Nah, ini adalah bagian depan mobil, ini bagian belakang. Berarti pemasangan sudah benar. Bagian F ini ada di depan dan posisinya menghadap ke bawah, menghadap ke silinder head. Untuk proses masang ke headnya, bautnya kita pindah ke sini teman-teman, yang 2 atau 3 bagian tengah, karena yang ini nanti masuk ke baut tanam ini, karena nomor 1 dan 4 nanti masuk ke baut tanam ini. Ada 2, depan dan belakang. Jadi untuk memasang ke sana nanti kita pasang bautnya ada di tumpuan tengah ini, 2 ini. Di double check sekali lagi sebelum masang, tanda F ini ada di depan menghadap ke bawah, dan penumpu atau pemegang as rocker arm ini nomor 2 yang ada lubang olinya. Baut tumpuan sudah terpasang semua. Perhatikan teman-teman, ini paling penting saat nanti mengencangi baut tumpuan ini. Kita mulai dari ini ya, nomor 3 ini. 1, 2, 3, 4. Sedikit demi sedikit. Dan yang terpenting, pastikan posisi dari push rod ini selalu menempel di baut setelan klep. Karena nanti jangan sampai ada yang jatuh ya, karena ini posisinya head ini kan miring ke kanan, kecenderungannya ini nanti lepas, apalagi yang posisi klep tidak tertekan. Ini kan acak ya teman-teman, waktu kita melepas tidak tahu mana yang sedang tertekan, mana yang bebas. Nah ini mau jatuh, ini pastikan ketika mengencangkan nanti selalu dikontrol bahwa 8 push rod ini selalu menempel pada baut setelan klep. Makanya pengencangannya harus pelan-pelan. 1, 2, 3, 4, sedikit demi sedikit. Tinggal saya setel klep, teman-teman sudah pernah saya tunjukkan ya, ada videonya untuk setel klep yang paling mudah. Karena tidak punya ukuran 0,13 dan 0,23, maka untuk penyetelan ini saya memakai patokan yang lebih mudah, memakai fuller yang ada. Untuk in memakai 0,15 seret, untuk X memakai 0,25 seret. Sekarang setelah terpasang ini, akhirnya terlihat teman-teman, ternyata ya memang rocker armnya kalah, terutama ini in 1 dan in 2 ini. Nah, ini kalau kita gerakkan secara aksial pasti kelihatan ya, kayaknya semua sudah kena. Sudah saya tunjukkan bahwa bagian bawahnya dari rocker arm ini yang kelihatan aus, yang putih-putih, atasnya masih berwarna coklat.
Makanya sebaiknya ya dilakukan penggantian total. Kalau bisa ya mulai dari bawah, dari noken as, valve lifter atau botolan, push rod, baut-bautnya yang tadi mekar itu sudah ujungnya, dan rocker arm ini sudah agak mendingan. Semoga nanti diberikan rezeki untuk membeli kelengkapan semua mekanisme dari rocker arm. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kemarin kan ditutup sudah mendingan. Semoga saya diberikan rezeki untuk membeli mekanisme dari klep ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.